Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas Bitget Bires ya. Bagaimana kabar kalian, Bitget Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Bitget ada berita menarik ya teman-teman. Dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 0,62% dan harga saat ini 0,00385 teman-teman. Dan kapan Bang untuk Bitget bisa naik ke Rp10 atau Rp1? Ya kemungkinan saja ketika bull run terjadi ya teman-teman ya. Kapan bull run? Bull run atau market halving ya terjadi ketika Bitcoin melakukan pembakaran tokennya teman-teman ya. Jadi 2024 perkiraannya teman-teman. Oke, ada berita menarik mengenai itu dan di sini opini tidak populer teman-teman. Apakah SEC kunci di balik crypto bull market berikutnya? Jadi SEC ini sedang menyelidiki semua koin market atau koin-koin yang ada di dunia teman-teman. Salah satunya adalah XRP, di mana XRP sudah memenangkan permasalahannya dengan SEC, di mana untuk XRP berarti koin-koin yang lainnya juga otomatis akan memenangkannya teman-teman ya. Inilah sebabnya mengapa regulator sekuritas Amerika Serikat sebenarnya bisa menjadi baling-baling yang tidak disengaja untuk pasar bull berikutnya. Pasar kripto telah memulihkan banyak kerugian yang diderita pada tahun 2022 dengan Bitcoin meningkat lebih dari 80% year to date ya, dan banyak altcoin berkinerja lebih baik. Hal ini menimbulkan pernyataan dan analis yang dalam komunitas tentang apakah benar bear market telah berakhir dan industri sedang bersiap untuk siklus bullish berikut lainnya. Selain itu, separuh Bitcoin dijadwalkan berlangsung dalam waktu kurang dari setahun yang biasanya dianggap sebagai katalis untuk kenaikan harga yang akan datang, teman-teman. Namun, perkembangan terbaru dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat dapat menunjukkan bahwa agensi tersebut mungkin juga memiliki peran dalam potensi pasar bullish, teman-teman. Ada dampak dari SEC. SEC ini suka bikin ulah, teman-teman ya. Jadi menjadi salah satu regulator paling kuat dalam ekonomi terbesar dunia. Tindakan SEC sering berdampak langsung pada pasar yang relatif kecil seperti kripto. Dengan demikian, ketika komisi memutuskan untuk mengejar Ripple pada akhir tahun 2020, serta Coinbase dan Binance, beberapa bulan yang lalu, hal itu langsung merusak sebagian besar harga aset digital ya teman-teman ya. Meskipun ini tidak terlalu mengejutkan bahwa tuntutan hukum SEC dapat merugikan proyek dan perusahaan. Ada juga sudut pandang yang berlawanan. Kami melihatnya awal minggu ini ketika hakim analisa Torres yang memimpin khusus agensi melawan Ripple memutuskan mendukung proyek blockchain, menunjukkan bahwa hampir semua penjualan XRP bukan merupakan transaksi keamanan, sesuatu SEC yang coba buktikan selama bertahun-tahun teman-teman. Jadi keputusan hakim memiliki dampak langsung dan masif tidak hanya pada harga XRP tetapi banyak altcoin yang lainnya teman-teman, yang diduga SEC sebagai sekuritas yang tidak terdaftar ya. Akibatnya aman untuk mengasumsikan bahwa seluruh pasar dapat melonjak lebih jauh jika agensi tersebut kalah dalam pertempuran yang sedang berlangsung dengan perusahaan seperti Coinbase dan Binance. Dua permainan industri yang paling menonjol teman-teman ya. Jadi dia sekarang sedang menyelidiki Binance kemudian Coinbase teman-teman. Apakah akan menang? Ya kemungkinan kalah ya, karena sama XRP aja udah kalah, apalagi sekelas Changpeng Zhou dilawan ya teman-teman. Jadi aspek lain di mana tindakan SEC memiliki dampak langsung adalah apakah Amerika Serikat akan pernah memiliki dana spot yang diperdagangkan di bursa Bitcoin. Regulator telah menolak aplikasi yang tak terhitung jumlahnya ya dalam dekade terakhir dari perusahaan seperti Grayscale, ARK Invest, Fidelity, dan VanEck, kemudian banyak lainnya. Dengan meningkatkan serangan agensi terhadap industri dengan rangkaian tuntutan hukum terbarunya, banyak yang percaya bahwa produk seperti itu tidak akan terungkap, setidaknya tidak dalam waktu dekat, teman-teman. Jadi pasang surut berubah pada pertengahan Juni ketika BlackRock, manajer aset terbesar di dunia dan bisa dibilang raksasa keuangan paling berpengaruh teman-teman, untuk merilis ETF Bitcoin Spot, sebuah langkah yang ditiru oleh beberapa perusahaan lain. BlackRock memiliki tingkat keberhasilan yang luar biasa dalam hal aplikasi ETF ya, dengan SEC 575 menjadi satu.
SEC pertama-tama menolak semua aplikasi baru-baru ini, menganggapnya tidak memadai yang memicu penurunan harga langsung. Oh, jadi seperti ini ya penyebab awalnya, teman-teman. Jadi meskipun itu bisa memakan waktu lama, potensi persetujuan ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat juga dapat memiliki efek kolosal dan langsung di seluruh pasar, teman-teman. Lagi pula Bitcoin memang memetakan ATH saat ini sebesar $69.000 ya di tengah persetujuan ETF BTC berjangka pertama di Amerika Serikat pada akhir tahun 2021. Jadi dia masih menargetkan ini, teman-teman. 69.000 adalah all time high-nya ya, teman-teman ya. CEO Binance dipanggil oleh pengadilan distrik Amerika Serikat. Jadi CZ harus menanggapi panggilan dalam waktu 21 hari terkait gugatan SEC terhadap perusahaannya yaitu Binance, teman-teman. CEO Binance Changpeng Zhou telah dikeluarkan panggilan oleh panggilan distrik Amerika Serikat. Untuk poin yang pertama, entitas lain yang disebutkan dalam gugatan termasuk Binance dan Binance US juga harus memenuhi panggilan tersebut. Jika Anda gagal menanggapi penilaian secara default, maka akan diberikan kepada Anda untuk keringanan dan meminta pengaduan. Per pengajuan Komisi Keamanan dan Pertukaran SEC setebal 136 halaman terhadap Binance pada hari Senin ya, teman-teman. Komisi menginginkan pertukaran untuk melepaskan keuntungan haram mereka dengan kepentingan prasangka untuk secara permanen melarang perusahaan terlibat dalam kripto dan sekuritas bisnis perdagangan, teman-teman. Jadi gugatan tersebut menuntut Binance dengan menjual sekuritas yang tidak terdaftar untuk bentuk BNB, BUSD, serta beroperasi sebagai bursa efek yang broker-broker terdaftar di Amerika Serikat ya. CEO tidak secara bertahap dipanggil pada hari Rabu melihatnya sebagai aspek prosedural dari gugatan tersebut, teman-teman. Binance juga mengeluarkan perintah penahanan agar asetnya dibukukan oleh SEC pada hari Selasa sambil menunggu persetujuan pengadilan. Pesanan tidak mempengaruhi pertukaran internasional, teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk kasusnya. Semoga saja Binance tidak masalah ya, karena banyak sekali aset-aset yang tersimpan di sana ya. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Untuk kesimpulannya, Bitget ya semoga saja ketika Bitcoin membaik, maka Bitget juga akan membaik. Terima kasih sudah menonton, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, teman-teman.